Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Hari ini kita akan lanjutkan subbab yang berikutnya ya. Di pertemuan sebelumnya hari Senin kita sudah bahas tentang gaya gravitasi ya. Kita sudah belajar cara mencari gaya gravitasi antara dua benda maupun tiga benda. Ya, untuk yang tiga benda, baik itu yang lurus sejajar membentuk satu garis maupun yang membentuk sudut. Kemarin juga sudah kalian mengerjakan latihan ya. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan tepat waktu, sudah miss nilai juga. Bagi yang belum itu semua mujahid ya, belum, jadi silakan segera dilengkapi ya supaya tidak menumpuk tugasnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Silakan dibuka bukunya ya, halaman 98 ya. Silakan dibuka bukunya dan sambil disimak penjelasan dari Miss. Oke, sebelum mulai mari kita berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu disimak video ini dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang kuat medan gravitasi ya. Kita bahas tentang kuat medan gravitasi. Apa sih medan gravitasi itu gitu ya? Kalau di sini dikasih keterangan, medan gravitasi adalah ruangan di sekitar suatu benda bermassa di mana benda bermassa lainnya dalam ruang tersebut mengalami gaya gravitasi. Maksudnya gimana? Misalkan kayak gini. Gambarkan ya, misalkan ada suatu, misalkan ini bumi deh gitu ya, misalkan bumi kan pasti punya massa ya, gitu kan. Nah, di sekitar bumi ini gitu ya, entah itu misalkan ada suatu benda asing atau misalkan ada planet gitu ya, dia itu kan masih di area dekat dengan si bumi ini kan. Nah, ini tuh dia mengalami gaya gravitasi. Gaya gravitasi apa? Gaya tarik kan, gaya tarik menuju bumi kayak gitu. Jadi benda-benda yang ada di sekitar si bumi ini contohnya misalkan bendanya itu adalah si bumi, dia itu masih mengalami gaya tarik atau gaya gravitasi menuju bumi. Misalkan bendanya bumi kayak gitu. Jadi di daerah dekat bumi ini nih, di sini namanya adalah medan gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi kemudian rumusnya seperti apa? Nah, di sini dikatakan kuat medan gravitasi itu adalah ini, G sama dengan F per M. Berarti kita tulis G sama dengan F per M, di mana G-nya adalah kuat medan gravitasi, F-nya itu gaya gravitasi, M-nya ini adalah massa bendanya kayak gitu ya. Misalnya nih, kita mengukur gaya gravitasi yang dikerjakan oleh suatu benda diam M1 pada benda bermassa uji M2. Maksudnya gimana? Misalkan nih ada bumi sebagai M1, kemudian di dekat bumi gitu kan, misalkan ada apa? Misalkan ada bulan nih, ini sebagai M2. Ini kan masih di wilayah di area bumi kan, masih ada medannya gitu di area kayak gitu tadi. Nanti di sini tadi ada apa? Ada medan gravitasi. Nah, rumusnya apa? Dia bilang G sama dengan F per M ya. Nah, M-nya ini M-nya siapa? Ya, bisa kita jabarkan dulu kayak gitu ya. Kita tahu bahwa F itu gaya gravitasi. Kemarin rumusnya apa? Yang gravitasi Newton, yaitu G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat ya kan. Yang ini kemudian ini dibagi apa? M-nya itu siapa? M-nya adalah si M2. Karena apa? Karena ini yang mengalami ya, si M2-nya yang mengalami, M1-nya ini adalah penyebab ya, kayak gini. Berarti ini bisa kita coretkan. Gimana caranya? Kalau misalkan rumusnya sudah seperti ini, berubah jadi G kali M1 kali M2 per, ya kelihatan kan ya, ini R2 nya tuh turun ke bawah di sini nih, M2 R kuadratnya itu di sini, R kuadrat bisa dicoretkan ya, M2 dan M2, artinya sisa apa? G dikali M1 per R
kuadrat. M1-nya siapa? M1-nya itu si penyebabnya siapa? Kalau di sini misalkan di sini kita adalah bumi misalkan. Yang di sini misalkan adalah bulan. Berarti kita dapat nih rumus G-nya adalah ini. G sama dengan G besar atau kapital kali M1 per R kuadrat. Kayak gitu. Yang ini. Ya, dimana G-nya ini adalah si medan gravitasi, ya, satunya Newton per kilogram, ya. Kemudian G-nya ini tadi adalah si konstanta, ya, konstanta gravitasi itu yang kemarin yang 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian apa? Ada M1. M1 ini adalah massa benda, ya, pusat atau penyebabnya itu, ya, tentu dia dalam kilogram, ya. Kemudian R-nya itu adalah jarak mana ini tadi antara bumi sama bulan, misalkan antara M1 dengan M2. Di sini ada yang namanya jarak atau si R, berarti jarak antara dua benda tersebut itu dalam meter, ya. Ini adalah kuat medan gravitasi gitu, ya. Nanti R-nya tinggal kita tentuin aja jaraknya tuh, ya, dari mana, dari bumi ke bulan atau misalkan dari kejauhan berapa lagi kayak gitu, ya. Nah, itu atau rumusnya tuh dapetnya yang mana? Yang ini, ya. G sama dengan Gm per R kuadrat. Nah, berikutnya ini kan tadi kita ngomongin tentang kuat medan gravitasi. Nah, sebenarnya rumusnya tuh hampir mirip gitu, ya. Kita udah ngomongin tentang kuat medan gravitasi, sekarang kita ngomongin tentang percepatan gravitasi. Kalau percepatan gravitasi itu apa? Nah, itu yang misalkan kayak percepatan gravitasi di bumi atau yang lambangnya G kecil itu apa? Di bumi misalkan 10 meter per sekon kuadrat kayak gitu. Nah, percepatan gravitasi itu di setiap titik itu beda-beda, ya. Misalkan ini bumi, misalkan percepatan gravitasi misalkan di mana, di permukaan bumi. Ini kan namanya, misalkan bumi kan pasti punya jari-jari kan, ya, dari pusat bumi sampai ini namanya apa, permukaan, ya. Percepatan gravitasi bumi di permukaan itu nilainya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Gimana kalau misalkan yang ditanya misalkan ini bumi gitu kan, bumi itu kan punya jari-jari, ya, karena bentuknya kan dianggapnya bulat gitu, ya. Kemudian misalkan ini titik A ini adalah permukaan, terus di ketinggian tertentu nih dari bumi, misalnya udah di luar angkasa gitu, ya. Misalkan ini titik B kayak gitu, ya. Kemudian di atas lagi di sini misalkan ada apa, ada titik C. Nah, di permukaan misalkan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nanti di titik B G-nya berapa? Nanti di titik C G-nya berapa? Nilainya nanti akan berbeda gitu. Semakin jauh dari permukaan bumi, nilai gravitasi kira-kira semakin besar apa semakin kecil? Kalau kalian sering lihat film gitu, ya, atau video mungkin di YouTube, mungkin kan akan ngelihat kalau misalkan astronot gitu, ya, keluar angkasa, misalkan dia di mana, lagi di pesawat ulang-alik gitu, ya, kok mereka melayang-layang kayak gitu. Atau misalkan mereka menginjakkan kaki di bulan, kok mereka jalannya pun kok kayak rada ngambang gitu, nggak bisa jalan normal kayak kita di bumi gitu. Kenapa? Itu karena percepatan gravitasi di sana lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, ya, karena berat mereka gitu, ya, berat tubuh mereka itu menjadi lebih ringan kayak gitu. Nah, sebelumnya kalian sudah paham perbedaan antara massa dan berat. Nah, misalkan nih ada seorang anak gitu, ya, dia mempunyai massa misalkan 40 kg. Anak ini ketika dia ada di bumi sama ketika misalkan dia ada di planet X misalkan, ya, anak ini ketika berada di bumi gitu, ya, beratnya berapa? Berat
Berat itu kan lambangnya W itu adalah M dikali G. Nah, di bumi percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Misalkan W, M-nya berapa? Masanya 40. G-nya adalah misalkan 10. Berarti berat anak tersebut ketika di bumi adalah 400 Newton. Kayak gitu ya. Nah, nanti kalau dia pindah ke planet X gitu ya, misalkan percepatan gravitasinya lebih kecil gitu, misalkan berapa, misalkan 5 meter per sekon kuadrat, ini contoh aja ya gitu. Misalkan W nya berapa, M dikali G itu ya. Masanya berapa anak tersebut, 40 kg. G nya berapa, 5. Oh, berarti berat anak tersebut ketika ada di planet X berapa, 40 kali 5 adalah 200 Newton. Sama nggak beratnya ketika dia di bumi dan di planet X? Beda kan, di bumi dia lebih berat 400 Newton, ketika pindah ke planet X dia jadi lebih ringan 200 Newton. Tapi masa anak tersebut mau dimanapun dia, mau di bumi mau di planet X, masanya tetap 40 kg. Tapi kalau beratnya dia akan berbeda gitu. Makanya kalian kalau misalkan nimbang tubuh kalian gitu ya, pakai timbangan gitu ya, beratnya berapa, oh beratnya 40 kg, 50 kg, itu bukan berat nyebutnya ya, tapi massa tubuh kita berapa, kayak gitu. Nah, massa dimanapun kita sama nilainya, segitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan kita pindah planet gitu ya, berat kita akan beda. Makanya kalau kalian nggak mau berat gitu ya, mungkin bisa pindah ke planet yang percepatan gravitasinya lebih kecil kayak gitu, biar jadi lebih ringan kayak gitu ya. Jadi itu sekilas info tentang perbedaan antara massa dan berat. Ingat ya, massa itu ya udah emang udah segitu nilainya, tapi kalau berat itu dipengaruhi apa, tergantung si percepatan gravitasinya kayak gitu ya. Nah, itu sekilas tentang massa dan berat. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembahasan tentang percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi yang mana, yang tadi misalkan nih percepatan gravitasi, misalkan ada suatu planet gitu, kemudian dari pusat bumi ke permukaan kayak gitu ya. Kemudian misalkan ini titik A gitu, misalkan ya, percepatan gravitasi itu lambangnya G, sama mirip kayak tadi, kayak medan gravitasi. Nah, G ini rumusnya apa, yaitu rumusnya sama kayak tadi, G dikali M per R kuadrat gitu ya. G nya apa, G nya percepatan gravitasi. G nya apa, konstanta gravitasi. M nya apa, M nya adalah massa si benda yang lagi diomongin, atau massa planet yang lagi diomongin gitu ya. Kemudian R nya itu apa, R nya adalah jarak dari pusat planet ya, planet ke titik yang ditanya, kayak gitu ya. Nah, contohnya kayak gimana, misalkan ini adalah suatu planet, nggak tahu nih planetnya apa, bisa bumi atau planet yang lainnya X, Y, Z gitu, karena bisa macam-macam gitu ya. Misalkan ini ada titik A gitu, misalkan nanti ada lagi, misalkan di sini titik B, misalkan nih di sini, misalkan nanti ada titik C, dan seterusnya gitu ya, tergantung soalnya. Ya udah, rumusnya pakai ini aja. Misalkan yang rumus umumnya ini, dia sama dengan G kali M per R kuadrat ya. G nya tadi yang 6,67 kali 10 pangkat minus 11. M nya apa, ini massa si planetnya ini berapa, masanya planet berapa. R nya apa, nah R nya ini adalah jarak dari pusat planet ini, namanya pusat ya, yang tengah ini namanya pusat, kemana, ke titik yang ditanya, tergantung. Misalkan nanti titik yang ditanya mana, yang A misalkan, oh berarti jaraknya dari sini sampai titik A. Nanti kalau misalkan yang ditanya titik B, oh berarti dari pusat sampai titik B. Kalau misalkan
cari percepatan gravitasi di titik C misalkan. Oh berarti nanti R-nya adalah dari pusat sampai C, kayak gitu ya. Nah biasanya soal yang sering keluar itu adalah soal perbandingan ya. Kan ini perbandingan gitu ya. Misalkan nih, Miss gambarin lagi, misalkan di sini ada suatu planet gitu ya. Misalkan jarak dari pusat ke titik A gitu ya. Misalkan adalah sebesar R, misalkan gitu. Kemudian ada suatu titik di sini, misalkan ini B. Dari A ke B ini, gitu, misalkan ini dari pusat, misalkan ini pusat ke titik A itu R, dari A ke titik B itu juga jangan sama deh, misalkan 2R, misalkan ini cuma contoh gitu ya, perbandingan. Misalkan tentukan ya perbandingan percepatan gravitasi di antara gitu ya, antara di titik A dan B. Pakai mana? Pakai rumus yang ini. Berarti A dan B kan, berarti G di titik A banding itu pakai per aja, banding percepatan gravitasi di B. Nah, G tadi rumusnya apa ini kan? Berarti karena ini kan planetnya sama nih. Misalkan ini planet apa? Bumi aja misalkan. Misalkan ini si Bumi. Kan yang diomongin sama-sama Bumi, tapi titiknya doang yang beda. Yang ditanya adalah percepatan gravitasi di titik A di sini ya, dan di titik B di sini. Berarti nih G di titik A ya, berarti kita mau nyari yang di sini percepatan gravitasi di titik A, dan di sini percepatan gravitasi di titik B, kayak gitu. Nah G-nya tadi rumusnya apa? Yang ini kan, G dikali M per, nah yang mana? R-nya pakai yang mana? Nah di titik A, karena ini di titik A, berarti kita tandain dulu nih. Nah coba pakai rumus, pakai warna yang berbeda ya. Misalkan di sini dari pusat sampai titik A ya, di sini yang ini ya, ini dari pusat ke titik A, misalkan kita anggap RA misalkan ya, RA itu. Kemudian yang di titik B, nah yang di titik B berarti dari pusat ke titik B, berarti dari sini ngitungnya, dari sini sampai sini ya, ini adalah RB, kayak gitu. Berarti tinggal kita masukin nih rumusnya. Ini pakai RA dulu, RA tapi ada apanya? Ada kuadrat ya, itu. Ini baru yang A. Sekarang yang B nih, G dikali M per apa? RB kuadrat, gitu. Nah kalau nih ya, perperan dibagi sama perperan lagi jadi gimana? Nih Miss, iya, maksudnya pecahan gitu ya, dibagi sama pecahan lagi. Ingat gak gimana cara ngerjainnya? Dia jadi di kali terus dibalik, ya kan? Misalkan nih, kita tulis dulu yang ini. Berarti ini G M per RA kuadrat dikali ya, dikali ininya dibalik. Jadi RB-nya pindah ke atas, GM-nya ke bawah. Nih berarti RB kuadrat dibagi G kali M, ya kan? Nah, ini kan sama nih, bisa kita coret sehingga kita dapat perbandingannya. GA dibanding GB sama dengan yang di atas siapa nih? RB kuadrat per RA kuadrat. Nah, rumus akhirnya yang dipakai yang mana? Yang ini. Kayak gitu ya. Jadi GA banding GB sama dengan nih kebalikannya, R punyanya si B dikuadratkan dibagi R punyanya si A dikuadratkan, kayak gitu. Nah inilah kenapa bisa dapat rumus yang seperti ini. Misalkan ini bumi, ini kan pusatnya gitu ya, ini permukaan, kemudian ini titik B, nah titik A titik B sama kayak yang Miss jelasin di sini gitu ya. Kalau misalkan perbandingan percepatan gravitasi pada satu planet yang sama tapi di titik yang berbeda, cara nyarinya gimana? Kayak gini. Ini silahkan di salin ya di buku catatannya ya, nanti akan Miss cek
ya, ambil nilai portofolio kayak gitu. Jadi ini rumusnya tuh yang ini. Nah, misalkan nih tadi kan ada contoh soal nih kayak gini, gimana cara ngerjainnya kayak gitu. Kita bisa coba ya untuk contoh soalnya. Misalkan ini ya, tadi misalkan anggap aja bumi, ini pusat bumi ke permukaan sini ya, ini adalah sebesar R. Anggap aja permukaan ini titik A gitu ya. Kemudian ke atas lagi misalkan di sini ini misalkan adalah titik B gitu ya, dimana dari sini, dari pusat ya, ini kan pusat ke titik A jaraknya R, sementara dari A ke B di sini adalah 2R gitu ya. Misalkan tentukan perbandingan ya, misalkan apa nih, percepatan gravitasi di titik A dan di titik B. Nah, tadi rumusnya apa? GA per GB sama dengan RB dibagi RA. Ini dikuadratin ya sama-sama. Nah, rumusnya kan ini. Seperti biasa kita tulis dulu apa? Diketahui. Ya, berarti kita tentuin dulu R yang A ya. Berarti jaraknya si A dari pusat, berarti dari sini ke sini berapa nih? Oh, sejauh R. Oh, ini RA. Berarti kita tulis RA itu sebesar R. Nah, kemudian RB yang mana? Oh, berarti dari titik B sampai kemana? Sampai ke pusat. Ini berarti apa? Kalau dari pusat ke A itu R, dari A ke B itu 2R, berarti apa? Dijumlahkan si RB-nya. Si RB-nya berarti RB-nya siapa? R ditambah 2R. Ya kan? R ditambah 2R sama dengan 3R. Berarti yang ditanya siapa? Perbandingan kan? Tadi yang ini berarti GA banding GB. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nih, jawab. Misalkan GA banding GB. Rumusnya langsung aja pakai yang ini. RB per RA kuadrat, gini boleh, atau boleh juga nulisnya misalkan GA per GB sama dengan dikurungin dulu ya, ini RB per RA baru dikuadratkan juga boleh, sama aja ya. Misalkan mau pakai yang ini, nah ini ngerjainnya juga harus runtut ke bawah, jangan ke samping ya, harus ke bawah, nggak boleh sama dengan kayak gitu. Boleh sih, tapi nanti kalian jadi bingung sendiri gitu ya, jadi mendingan ngerjainnya ke bawah. GA GB sama dengan RB nya tadi berapa? Oh, 3R. Tulis 3R per RA. RA nya adalah si R, diapain? Di kuadratin. Berarti GA banding GB sama dengan R bagi R, bisa dicoret, sisa 3/1 kuadrat. Berarti GA per GB sama dengan 3 dikuadratin 9, 1 dikuadratin 1. Sehingga kan tadi yang ditanya apa? Perbandingan ya. Perbandingan percepatan gravitasi di titik A dan B. GA banding GB adalah 9/1. Misal yang ditanya, tentukan percepatan gravitasi di titik B, misalkan kayak gitu ya. Berarti apa? Kan itu GA banding GB sama dengan 9/1, tapi yang ditanya kan si GB, diapain? Dikali silang nih, Miss tulis nih, dikali silang. Berarti GA kali 1, GA kali 1 sama dengan apa? GB dikali 9 ya. Yang ditanyakan si GB nya
berarti 9-nya pindah ke sini, ya enggak? Berarti tinggal GA ini 1/9, atau boleh ditulis GB-nya adalah 1/9 dari GA. Ini mis balik doang cara penulisannya, kayak gitu ya, gitu. Atau misalkan yang ditanya, misalkan percepatan misalkan gravitasi di mana, di A misalkan, sama tulis yang ini, GA per GB sama dengan 9/1, sama kayak tadi dikali silang, berarti GA dikali 1 tetap GA, ya kan? GB dikali 9 berarti 9-nya si GB. Oh, berarti percepatan gravitasi di titik A adalah 9 GB, kayak gitu ya. Nah, itu adalah cara mencari perbandingan percepatan gravitasi pada satu planet yang sama tapi di titik yang berbeda, kayak gitu ya. Jadi silahkan disimak lagi videonya, kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ya. Jangan lupa salin ini materi ini dan contoh soalnya ini ke buku catatan supaya kalian jadi lebih paham, kayak gitu. Nah, cara pengerjaannya sama. Kalau misalkan tentukan medan gravitasi di titik A dan titik B, sama juga kayak gitu ya. Ini misalkan percepatan gravitasi ya. Kalau yang ditanya misalkan yang ditanya adalah medan gravitasi, nanti cara pengerjaannya juga sama, pakai rumus yang ini. Kita tinggal apa? Harus bisa menentukan mana titik A R-nya dan mana R-nya punyanya titiknya si B, kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum paham silahkan ditanyakan, boleh di grup atau japri ya. Jangan lupa untuk disalin supaya kalian lebih paham lagi, kayak gitu. Nah, mungkin setelah ini akan ada beberapa latihan soal supaya kalian lebih paham. Untuk hari ini cukup sekian ya pembahasannya. Kita cukup bahas tentang perbandingan percepatan gravitasi dulu. Nah, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.